Bab 1592. Produksi massal. Profesor Black tersenyum mengangguk. Kemudian mengeluarkan sebuah obat dan menyerahkannya kepada wali kota istana kota Huai Cheng berkata, "Ini adalah hasil penelitian terbaruku. Bahkan pendekar puncak alam transenden tingkat 9 juga bisa mati keracunan usai memakainya. Tapi wali kota tentunya tidak ingin meracuninya. Melainkan ingin membawanya di dekat Anda. Dan bisa mengendali hidupnya. Dan aku juga memiliki penawarnya. Asal Raja Obat tidak mengkhianati Anda. Aku bisa memberinya penawar tiap bulan sekali." Mendengar ucapan Profesor Black, raut wajah Raja Obat seketika berubah. Meski ia tidak tahu siapa Profesor Black ini, tapi ia merasa terancam dari ucapannya. Sekalinya memakai obat dari Profesor Black, ia juga hanya bisa mematuhi perintah wali kota. Wali kota tidak bicara dan menatap datar Profesor Black. Profesor Black sepertinya memahami kecemasan wali kota. Kemudian terkekeh berkata, "Wali kota, kita itu rekan kerja sama. Anda tenang saja. Aku tidak akan menjebak Anda. Tentunya tidak masalah jika Anda tidak percaya kepadaku." Wali kota merasa agak ragu. Raja Obat juga merupakan pendekar puncak tingkat 9. Sangat disayangkan jika dibunuh begitu saja. Jika benar-benar dapat digunakannya, kemampuan kota Huai Cheng pasti akan meningkat pesat. Tapi ia juga tidak dapat mengendali Raja Obat. Kini sepertinya hanya bisa meminta bantuan Profesor Black agar bisa mengendali Raja Obat. Beberapa saat kemudian, wali kota mendadak memandang Raja Obat dan berkata, "Apakah kamu mau mengonsumsi obat ini?" Raja Obat marah besar dan menggertak gigi berkata, "Sepertinya kamu juga tidak begitu percaya kepadanya. Kamu tidak takut setelah aku mengonsumsi obatnya. Bukan kamu yang mengendaliku, tapi malah ia yang mengendaliku dan merebut kota ini bersamanya." Profesor Black terkekeh berkata, "Wali kota tentu saja mempercayaiku. Kalau tidak, ia tidak akan bekerja sama denganku." Usai berkata, ia memandang wali kota tersenyum berkata, "Wali kota, Anda tahu jelas apa yang aku inginkan dan yang Anda inginkan itu beda. Kita berdua hanya bisa bekerja sama, agar sama-sama mencapai tujuan kita. Dan aku juga hanya memberi saran saja. Kalau Anda tidak percaya kepadaku, juga tidak masalah kok." Setelah itu, ia menyimpan obatnya dan tampak tidak khawatir sama sekali kalau wali kota akan menolak. Wali kota memandang Raja Obat berkata, "Kalau kamu mau mengonsumsi obat ini, aku boleh melepaskan lembah obatmu." Raja Obat tahu wali kota ini memilih untuk percaya kepada Profesor Black. Ia menggertak gigi dan membuka mulut berkata, "Kalau gitu, aku juga hanya bisa terima saja." Usai berkata, ia memandang Profesor Black mendengus dingin. "Bawakan obatnya." Profesor Black asal melempar obatnya kepada Raja Obat. Raja Obat akhirnya juga menatap wali kota kejam. "Harap kamu bisa menaat janji kita." Kemudian ia langsung menelan obatnya tanpa ragu. Raja Obat melambaikan tangannya. Lembah obat menyerang. "Sejak hari ini, kita menjadi anggota kota Huai Cheng." Setelah mengatakan itu, semua anggota lembah obat tampak terkejut. Keberadaan tinggi bagai dewa di mata mereka itu bisa-bisanya mengalah. Namun pada saat ini, raut wajah Raja Obat seketika berubah. Rasa nyeri yang kuat menyerang tubuhnya. Dan seketika sekujur tubuhnya mulai mengejang. Ia tampak sangat tersiksa. Sambil menatap kesal Profesor Black menggeram, "Kamu kasih aku makan apa?" Wali kota juga mengerut alias dan menatap Profesor Black tidak bersahabat. Profesor Black terkekeh berkata, "Itu racun. Tentu saja bisa menderita. Tenang saja. Tunggu efek obatnya lewat. Kamu akan baik-baik saja." Usai berkata, Profesor Black memandang wali kota tersenyum berkata, "Aku bawa Raja Obat pergi dulu." Wali kota tidak menolak sama sekali dan membiarkan Profesor Black membawa Raja Obat pergi. Semua anggota lembah obat tampak tidak terima. Namun Raja Obat baru saja menyatakan menyerah. Mau mereka tidak terima pun juga tidak berguna. "Kamu yang urus sisanya." Wali kota mendadak menoleh ke arah seorang pria parubaya di sampingnya dan berkata. Orang itu langsung membalas, "Baik, Ayah."
Usai pergi dari sana, wali kota pun datang ke kamar rahasia di belakang gunung istana kota Huaicheng. Tempat ini adalah laboratorium Profesor Black. Saat ini, Raja Obat telah dibawa Profesor Black kemari. Sedangkan keempat alat gerak Raja Obat telah dikekang erat di sebuah ranjang paduan logam besar. Duar duar duar, lepaskan aku, lepaskan. Suara geraman Raja Obat memenuhi satu laboratorium. Tubuhnya terkekang, namun malah masih berusaha memberontak. Keempat alat geraknya yang terkekang rantai paduan logam telah berdarah-darah. Sedangkan matanya memerah, sembari memancarkan aura yang mengerikan dari dalam tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang Profesor Black. Profesor Black tertawa, memandang Raja Obat yang terkurung dan tersenyum berkata, "Ini adalah tubuh seorang pendekar puncak tingkat 9. Jika penelitian ini berhasil, wali kota akan memiliki seorang pendekar puncak tingkat 9 di samping Anda." Prak, wali kota tiba-tiba beraksi. Kemudian mencengkeram leher Profesor Black. Setelah itu, tubuh Profesor Black diangkat ke atas. Wali kota memandangnya dengan tatapan mematikan dan berkata, "Aku menginginkan seorang anak buah puncak tingkat 9. Kamu malah mengambilnya jadi objek penelitian." Profesor Black masih tampak santai usai diangkat ke atas. Sambil terkekeh berkata, "Wali kota harap tenang. Dengarkan penjelasanku terlebih dahulu." Wali kota baru melepaskan cengkeramannya, hingga tubuh Profesor Black jatuh ke bawah. Wali kota berseru dingin, "Coba gimana kamu menjelaskannya kepadaku?" Profesor Black tersenyum berkata, "Kalau tadi aku memberitahu aku mau memakainya sebagai objek penelitian, apakah Raja Obat mau setuju? Kalaupun ia mau mematuhi Anda juga tidak percaya kepadanya, kan? Saat itu hanya ada satu hasil, yaitu Anda harus membunuh Raja Obat. Dengan begitu, aku hanya bisa mendapatkan tubuh pendekar puncak tingkat 9. Tapi sekarang aku malah mendapatkan seorang pendekar puncak tingkat 9 yang sesungguhnya. Jika penelitian ini berhasil, Anda tidak hanya menjadikan Raja Obat sebagai anak buah Anda, tapi juga bisa menjadi pendekar yang melampaui puncak tingkat 9. Saat itu, siapa lagi yang masih bisa melawan Anda di satu sensu ini?" Mendengar ucapannya, amarah dalam tatapannya pelan-pelan menghilang. Ia menyipitkan mata memandang Profesor Black berkata, "Saat itu, orang yang sesungguhnya menguasai Raja Obat harusnya bukan aku, tapi kamu, kan?" Profesor Black tertawa menggeleng. "Wali kota, kita berdua sudah bekerja sama begitu lama. Anda tahu juga kalau aku itu penggila sains. Aku tidak tertarik dengan kekuasaan. Hanya tertarik dengan penelitian sains saja." Sedangkan Raja Obat yang terkekang malah tampak sangat kesal. Otot-otot tubuhnya juga menonjol. Sebuah aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Melihat wali kota tidak bicara, Profesor Black juga tertawa dan memberi perintah kepada anak buahnya. "Kasih suntikan kedua kepada Raja Obat." "Siap." Anak buah itu maju ke depan dan menyuntik cairannya ke dalam tubuh Raja Obat. Raja Obat semakin menggila dan terus memberontak. Tapi mau terus memberontak pun, ia tetap tidak bisa terbebas dari sana. Profesor Black tersenyum memandang wali kota berkata, "Setidaknya butuh 3 hari lagi baru ada hasilnya. Harap wali kota tenang saja. Aku tidak akan membuat Anda kecewa." Usai berkata, ia mendadak berkata lagi, "Oh iya, aku dengar ada seorang pemuda bernama Jerry Yang. Katanya ia pernah muncul di kota Huaicheng. Dalam tubuhnya ada garis keturunan bengis. Jika bisa mendapatkan tubuhnya, aku bisa membantu wali kota membuat pasukan pendekar kecil alam transenden yang memiliki garis keturunan itu." Bersambung. Bab 1593. Penerobosan Jerry Yang. Mendengar ucapan Profesor Black, wali kota istana kota Huaicheng membelalak mata besar. Kemudian memandang ke arahnya. "Benar-benar bisakah?" Profesor Black tertawa. "Wali kota, kita sudah bekerja sama begitu lama. Apakah aku pernah menipu Anda? Anda melepaskannya pergi begitu saja. Ia pasti akan menjadi musuh Anda.
Anda pasti juga sudah menyadari bakat bela dirinya, kan? Jika membiarkannya terus berkembang begitu saja, tak butuh waktu lama, keberadaannya bisa saja mengancam Anda. Apalagi di belakangnya masih ada seorang guru yang hebat. Dengan hubungan Anda dengan Jerry Yang, kalian sudah pasti bermusuhan. Kalau gitu, kenapa wali kota tidak memakai kesempatan ini untuk menetapkan Jerry Yang di sini? Wali kota tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya juga tampak sangat buruk. Ia tahu apa yang dikatakan Profesor Black itu bukan hanya untuk menakut-nakutinya saja. Justru karena guru di belakang Jerry Yang, ia jadi tidak berani bertindak sembarangan. Hanya saja hubungannya dengan Jerry yang kali ini benar-benar sudah hancur. Jika hal ini sampai kedengaran anonim, kota Huaicheng akan sangat bahaya. Profesor Black juga tidak membujuk lagi. Hanya terkikik memandang wali kota menunggu keputusannya. Setelah 3 menit, wali kota memancarkan tatapan tajam, dan memandang Profesor Black berkata, "Kamu yakin bisa membentuk pasukan pendekar alam transenden garis keturunan bengis dengan darah Jerry Yang?" Profesor Black mengangguk. Jerry Yang sekarang baru tingkat 7 tahap tengah. Pendekar yang kubuat dari darahnya setidaknya memiliki kemampuan tingkat 7 tahap awal. Apalagi pendekar yang memiliki garis keturunan bengis. Seberapa kuat daya tarungnya Jerry Yang usai mengaktifkannya? Aku yakin Anda sangat mengenalinya. Anda boleh memikirkannya. Jika aku membantu Anda membuat puluhan pendekar tingkat 7 tahap awal, tapi malah bisa sebanding dengan pendekar puncak tingkat 7 bahkan tingkat 8. Keuntungan apa yang akan aku bawakan untuk istana kota Huaicheng Anda? Wali kota masih sangat tenang, melainkan tergoda akan kata-kata Profesor Black. Ia menatap Profesor Black bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ia tidak percaya Profesor Black mau membuatkan pasukan pendekar untuknya. Hanya demi penelitian. Profesor Black tiba-tiba menunjukkan tatapan kejam dan menggertak gigi berseru. Kini setengah tubuh manusia setengah tubuh mesinku ini dikarenakan oleh guru Jerry Yang. Musuh Jerry Yang dan gurunya adalah temanku. Aku mau mereka berdua mati. Aura mengerikan terpancar dari tubuh Profesor Black. Wali kota menatapnya berkata, "Baik, aku mau bekerja sama denganmu." Usai berkata, wali kota meninggalkan kamp penelitian bawah tanah Profesor Black. Yang pergi bersamanya juga ada kelima pendekar puncak alam transenden tingkat 8. Mereka semua adalah orangnya Profesor Black. Pada saat yang sama, sebuah mobil MPV tengah bergerak cepat di jalan kota San. Lani Huai mengendarai mobil itu. Sedangkan Rai duduk di belakang memandang cemas Jerry yang masih mengejang. Mereka sudah meninggalkan kota San sejam lebih. Bisa dikatakan juga Jerry yang sudah menderita lebih dari sejam. Rai berujar serius. Kekuatan pisau ini terlalu mengerikan. Dengan kemampuannya sekarang, Jerry tidak kuat menahannya. Jika ia memaksa diri menerimanya, ia malah ditelan balik dan itu akan sulit diterimanya. Lani Huai yang mengendarai mobil memasang raut wajah pahit. Tapi kalau tadi Kak Jerry tidak menerima pisau itu, kita semua bisa mati. Saat ini, tubuh Jerry yang pelan-pelan berhenti kejang. Kemudian hanya menemukan tubuhnya yang sudah basah akan keringat dingin. Seperti baru dikeluarkan dari dalam air. Ia terengah-engah. Raut wajahnya tampak sangat pucat. Penelanan balik tadi seperti ingin merobek hancur tubuhnya. Jerry, bagaimana perasaanmu? Rai memandang Jerry yang cemas. Jerry yang menggerakkan bibirnya. Air. Rai buru-buru mengeluarkan sebotol air. Jerry yang langsung menerimanya dan meneguk secepatnya. Dalam seketika, sebotol air itu habis diminum. Kemudian Rai mengambil sebotol lagi untuknya. Ia sekaligus minum 3 botol. Waktu ia meneguk botol keempat, Rai malah menahannya. Tubuhnya kehilangan banyak air. Minum terlalu banyak bisa melukai tubuhmu. Kamu pelan-pelan minumnya. Jerry yang mengangguk dan tidak banyak cakap. Teknik Dewa Perang beroperasi dalam tubuhnya. Tenaga tubuhnya yang awalnya menghilang juga pelan-pelan memulih kembali. Waktu berjalan dan setengah jam sudah berlalu. Sebuah aura yang mengerikan juga terpancar dari tubuhnya. Rai seketika merasa senang. Ia sudah mau terobos.
Kini Jerry yang baru tingkat 7 tahap tengah. Namun ia malah bisa menunjukkan kemampuan tingkat 8 tahap awal. Jika kemampuan bela diri bisa mencapai tingkat 7 tahap akhir, kekuatan yang bisa ditunjukkannya juga sangat hebat. Dalam seketika, aura tubuh Jerry yang mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Hanya saja tak kunjung menerobos. Rai langsung tampak serius. Aura tubuhnya sudah melampaui tingkat 7 tahap akhir. Tapi kenapa belum terobos sama sekali? Seharusnya, waktu mau terobos ke tingkat selanjutnya, aura bela diri mereka tidak akan melampaui tingkat yang mau dicapai. Tidak hanya itu saja, aura tubuh Jerry yang juga terus meningkat. Raut wajah Lani Huai juga seketika berubah dan berkata, "Tuan Rai, kita harus memikirkan cara untuk menutupi aura bela diri Kak Jerry. Meski kita sudah naik mobil sejauh 3 jam dari kota Huaicheng. Tapi kalau kita ketahuan, mereka bisa saja menemukan kita. Sekalinya kekejar mereka, akibatnya akan sangat serius." Rai berseru serius. "Masih berapa jauh lagi dari bandara terdekat di sini?" Lani Huai berkata, "Setidaknya masih 2 jam perjalanan lagi." Raut wajah Rai tampak buruk. "Bisa dibilang juga kalau kota Huaicheng sejauh 3 jam dari kita. Maka kita harus memikirkan cara untuk pergi dari sini dengan pesawat." Lani Huai berkata, "Kalau mereka ingin mengejar kita, mereka bisa saja jadi lebih cepat. Sekalinya mereka tahu lokasi kita, mereka pasti akan memakai pesawat pribadi untuk menyusul ke tempat yang terdekat dengan kita. Tapi kalau kita ketahuan, pendekar selain kota Huaicheng pasti akan berusaha mungkin menahan kita. Meski pendekar ini tidak dapat menahan kita, tapi juga menghabiskan banyak waktu kita. Pendekar istana kota Huaicheng tidak sulit menyusul kita." Mendengar ucapan Lani Huai, raut wajah Rai tampak semakin buruk. Dan pada saat ini, aura bela diri pada tubuh Jerry yang menjadi semakin kuat. Bahkan langsung mencapai tingkat 8 tahap awal. Duar. Sebuah aura mengerikan juga langsung meledak dari tubuh Jerry Yang. Kemudian pelan-pelan menenang kembali. Kedua matanya yang terpejam juga pelan-pelan terbuka. Rai seketika merasa senang. Sudah terobos. Bersambung.